Shalom. Kalau kita lihat, kata kematian ini mengandung suatu keadaan di mana semuanya sudah berakhir, sudah selesai. Ketika seseorang meninggal dunia atau mati, maka selesailah segalanya. Coba kita perhatikan, seperti di zaman-zaman kerajaan, contohnya di Tiongkok misalnya, seorang raja yang mati, dia mempersiapkan kematiannya begitu megah, begitu hebat. Dia bikin, persiapkan, bahkan kadang-kadang membawa orang yang ia cintai, prajurit-prajuritnya, hartanya, semua dia bawa. Seperti misalnya kita tahu di terakota di China. Mengapa dia lakukan seperti hal itu? Karena dia ingin hidup abadi. Dia ingin hidup kembali. Itu suatu konsep yang menentang alam, tapi itu dilakukan manusia. Atau seperti Firaun. Dia membuat piramid yang begitu besar, begitu megah untuk kuburannya. Karena dia ingin hidup kembali. Apakah yang mereka cita-citakan terjadi? Ya bisa saja kalau kita lihat di cerita atau di film, bisa hidup kembali. Tapi dalam kenyataannya, apa yang kita lihat? Ketika kematian datang, maka selesailah segalanya. Finish, selesai. Tapi kita lihat, konsep dunia dengan konsep Alkitab, apa yang Yesus ajarkan pada kita, sangat berbeda jauh. Untuk Yesus, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa melihat ya, misalnya, ketika Yesus menghidupkan anak yang dari Nain, Yesus hidupkan kembali. Orang mati bisa hidup kembali. Itu sesuatu yang dunia idam-idamkan. Bisa hidup kembali. Ada sesuatu yang baru. Ada pengharapan yang baru untuk ibu ini. Atau ketika anaknya Yairus mati, Yesus hidupkan kembali. Ada sesuatu yang indah terjadi. Jadi Yesus ini melakukan sesuatu yang bukan seperti apa yang ditambahkan oleh dunia atau ilah-ilah lain, di mana kematian itu membuat sesuatu selesai dan mentok di situ. Tapi yang luar biasa, hari ini kita akan lihat bahwa Yesus membawa kita lebih jauh lagi. Saya renungkan ya, kalau misalnya anak janda Nain itu baru meninggal, anaknya Yairus waktu itu baru meninggal, belum 1 hari, atau dalam lingkup 1 hari, Yesus bangkitkan. Tapi kadang-kadang, seperti orang Yahudi, mereka punya konsep, 1 hari bisa hidup, mungkin saja. Seperti itu. Tapi coba kalau 3 hari, 4 hari, tidak mungkin. Bahkan sampai saat ini pun, kita lihat orang yang sudah dikubur 3 hari, 4 hari, sudah busuk, sudah bau. Apakah bisa hidup kembali? Mustahil. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Tuhan memberikan kita pesan, tidak ada kata terlambat. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang buntu, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan bersama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-16. Yang pertama yang saya dapatkan, yang akan saya bagikan pagi hari ini, beberapa sikap yang benar untuk menyikapi pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah jangan membatasi kuasa Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Kita perhatikan di dalam Yohanes 11 ini ada beberapa tokoh yang kental disampaikan di sini. Ada Thomas, ada Maria, ada Marta, dan ada orang-orang Yahudi yang waktu itu datang ke pemakaman Lazarus. Kita akan lihat siapakah Thomas ini. Thomas adalah murid Yesus yang tidak banyak dicatat di Alkitab, tetapi kalau dia mengatakan sesuatu itu ngejelek banget. Keras, dan juga sekaligus membuat kita berpikir. Thomas mengatakan, marilah kita mati juga bersama-sama dengan Yesus.
Apakah Thomas ini asal ngomong? Ketika saya pelajari, di sini dikatakan Yesus tetap tinggal 2 hari lagi di sana, di tempat ia tinggal. Di manakah itu? Mengapa Thomas berkata, mari kita mati bersama-sama dengan Yesus? Sepertinya putus harap, sepertinya ya sudahlah, mau mati-matilah bareng-bareng semua. Rupanya Yesus ini menghindari daerah Yudea. Kalau ibu bapak baca pasal sebelumnya, di situ Yesus ada di Yerusalem, dan di situ terjadi satu kegemparan karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Dan orang Israel di Yerusalem hendak melempar Yesus dengan batu. Nah, sejak kasus itu, sambil menunggu Paskah, Yesus menyingkir agak ke pinggir. Kalau di sini katakan Yesus ada di daerah situ, karena itu ada di seberang Sungai Yordan. Jadi sudah keluar dari yurisdiksi Yudea atau di bawah kekuasaan Herodes waktu itu. Thomas ini seorang yang sangat logis, sangat masuk akal. Saya tidak berkata Thomas ini salah. Jika kita mengalami sesuatu hal yang sama, kita akan memperingatkan hal yang sama pada orang yang kita kasihi. Di sana bahaya menunggu. Mengapa harus balik lagi? Sedangkan Yesus waktu itu berkata, Lazarus sedang tidur, bukan mati. Sesuatu yang luar biasa yang Thomas katakan dan dia katakan mari kita mati bersama-sama. Tapi sayangnya Thomas ini menghilangkan satu makna yang sangat penting. Dan itu dijawab oleh Yesus di Yohanes pasal 11 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 11 ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah, aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, atau murid-murid Yesus, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus katakan, mengapa ia harus balik? Kembali ke Yudea. Yang menurut Thomas itu sama dengan bunuh diri. Yesus katakan, supaya kamu belajar untuk percaya. Jadi di poin 1a ini, Yesus ingin kita untuk belajar, percaya. Percaya pada Yesus. Walaupun sepertinya logika, pikiran kita seperti Thomas. Kadang-kadang pikiran dan logika kita ini menghalangi apa yang Tuhan rencanakan di depan kita. Dan kita anggap itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin. Itu dari pihak Thomas. Kita akan lihat di pihak Marta. Yohanes 11, ayat 21 sampai 24. Maka kata Marta pada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta padanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Pasal 24, kata Marta padanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta sedikit menyalahkan, Tuhan kau terlambat. Menurut aku, seharusnya sewaktu aku kirimkan surat pada hari pertama itu, yang nyampe mungkin hari kedua, Tuhan tuh harusnya langsung datang, karena Lazarus ini sedang sakit keras. Kenapa Tuhan terlambat? Sekarang sudah selesai, sudah mati. Dan luar biasa, ketika saya pelajari tentang Marta ini, orang biasanya menyampaikan sisi negatifnya. Misalnya dia menyuruh Yesus untuk satu acara-acara persiapan, perjamuan. Sepertinya Maria lebih tekankan, tapi saya melihat ada sisi positif dari Marta. Terlihat di jawaban Marta, dia memiliki satu pengertian di mana apa yang Yesus ajarkan pada dia terima dengan sangat baik. Marta mengatakan, aku percaya apa yang kau ajarkan, bahwa ada kehidupan setelah kematian, tapi nanti di akhir zaman Lazarus akan dibangkitkan kembali. Ini suatu penyataan yang benar. Yesus mengajarkan seperti itu. Tetapi sayangnya ada satu yang dia lewatkan juga. Kalau dilihat Marta ini, kalau mungkin sekarang ini kita bisa samakan dengan seorang murid teologi yang sangat berbakat, sangat pintar. Dia mengerti firman Tuhan dengan baik. Dia tahu akan arti kehidupan setelah kematian. Tetapi ada satu yang hilang ketika peristiwa Lazarus ini terjadi.
Marta menganggap untuk seseorang yang sudah mati, mungkin Tuhan bisa bangkitkan. Dia tahu Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi dalam hal ini, sudah 3 hari. Sudah busuk Tuhan. Sudah tidak mungkin. Jadi imannya selesai di titik ketika dia melihat orang mati atau sudah busuk. Tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Jadi Marta menganggap tidak mungkin. Tapi Yesus juga menjawab, kita akan lihat di Yohanes pasal 11 ayat 40. Yesus mengatakan sesuatu pada Marta. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? 2 kali Yesus mengatakan, bukankah engkau akan melihat kemuliaan Allah kalau engkau percaya? Jadi di sini Marta melewatkan satu hal. Mungkin saya, saudara, ibu bapak sama. Dan menghadapi keadaan seperti sekarang ini, kadang-kadang pikiran kita, logika kita, menutupi jalan yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan. 3 hari sudah busuk, sudah mati. Bahkan orang pun enggan untuk membukanya. Tidak mungkin lah. Tetapi Yesus buktikan, Lazarus bisa hidup. Dan di sini logika kita menunjukkan kita ini sangat terbatas. Tuhan ingin kita itu melebihi logika kita, melebihi iman yang saat ini mungkin kita berada di posisi yang masih kurang. Menurut Tuhan masih kurang. Tuhan ingin bawa lebih lagi. Tuhan ingin bawa kita lebih lagi. Itu yang Tuhan lakukan dengan Marta. Kita lihat di sisi Maria sekarang. Yohanes pasal 11 ayat 32. Di situ dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria, Marta mengucapkan sesuatu yang logis, sesuatu yang benar, tidak salah. Andaikan Tuhan datang lebih awal, lebih dini, Lazarus tidak akan mati. Itu suatu jaminan. Tapi Maria ini seorang yang tipenya lebih dikuasai oleh emosi. Beda dengan Marta, saudaranya. Marta sangat logis. Dia bisa menganalisa dengan baik. Tapi Maria membawa perasaan. Baper istilahnya sekarang ya, baper. Tapi yang luar biasa saya lihat di sini, ini sesuatu yang perlu kita teladani. Kita akan lihat di pasal 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria, apa yang terjadi? Pasal 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu. Dan selanjutnya, ayat ke-35, maka menangislah Yesus. Maria adalah tipe seorang yang bisa membuat hati Yesus menjadi sedih. Dia menangis, melihat ketulusan hatinya, melihat orang-orang di sekelilingnya begitu mengasihi Lazarus. Yesus sedih. Kata ini menarik. Saya ketika saya merenungkan firman ini, masgul. Apa sih masgul itu? Terjemahan bebasnya mengatakan masgul itu membawa perasaan, menimbulkan satu perasaan yang dalam. Dalam bahasa aslinya dikatakan, kata masgul ini, embrimosomai. Yesus terbawa emosinya, melihat ketulusan hati mereka. Dan Yesus menangis. Ini membuktikan bahwa mereka membuat Yesus bisa sedih, bisa menangis. Tetapi, kalau kita perhatikan di ayat 37 sampai 38, saya akan bacakan di sini. Tapi ada beberapa orang di antara mereka yang berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38 dikatakan, maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Satu kata yang sama, satu kata yang persis ditulis kembali. Masgulah hati Yesus. Dalam bahasa aslinya pun sama kata yang dipakai. Tetapi di sini beberapa terjemahan, misalnya seperti NLT, New Living Translation, atau
The Message mengatakan Yesus marah. Pertama, ketika Maria datang, orang-orang bersedih melihat ketulusan mereka. Yesus pun terbawa sedih. Tetapi ketika orang Yahudi menegur Yesus dan menyatakan ketidakpercayaan mereka, Yesus di sini lebih cenderung, saya lebih percaya ini cenderung ada satu kemarahan, ada satu kekecewaan bahwa mereka masih belum percaya Yesus sanggup melakukan. Ada 4 tokoh hari ini yang kita lihat. Ada Thomas yang begitu logis, yang dibatasi oleh pikirannya. Ada Marta yang begitu pintar dalam firman Tuhan. Dia juga dibatasi oleh pengetahuannya. Ada Maria yang begitu mengasihi, begitu terbawa perasaannya. Tapi dia dibatasi juga oleh perasaannya itu. Dan ada orang Yahudi yang dibatasi imannya. Benar mereka tidak percaya Yesus bisa melakukan. Jadi saya belajar di sini, yang bagian pertama, kita percaya bahwa apa yang menurut dunia tidak mungkin, segalanya mungkin bagi Tuhan. Tapi kita harus punya sikap bahwa kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Itu kelihatannya segalanya buntu, sesuatunya tidak mungkin. Menurut pikiran kita tidak mungkin, menurut logika kita tidak mungkin, bahkan menurut perasaan kita pun tidak mungkin. Tapi Yesus buktikan, tidak ada kata terlambat di sini. Yesus bisa balikan segala sesuatu. Yesus bisa hidupkan Lazarus di sini. Jadi di sini Yesus mematahkan semua apa yang mungkin kita lakukan, sama seperti Thomas, sama seperti Marta, sama seperti Maria, atau jangan-jangan sama seperti orang Yahudi. Jadi kita harus punya sikap, jangan mengatasi kuasa Tuhan. Saya mengakui, saya sendiri kadang-kadang begitu kuat dikuasai oleh hal pikiran dan logika ini. Sehingga saya kadang-kadang berkata, Tuhan harus sekarang. Mungkin ibu bapak juga punya satu pemikiran yang sama. Saya ingin tahu coba, siapa yang ingin COVID ini segera berakhir? Saya ingin COVID ini segera berakhir. Mungkin banyak, atau saya yakin banyak yang ingin COVID ini segera berakhir. Mengapa? Karena menurut kita ketika COVID berakhir, maka segala sesuatunya akan lebih baik. Tapi saya belajar pagi hari ini, Tuhan punya caranya. Apa yang kita pikirkan, seperti Thomas, seperti Marta, mungkin salah. Tuhan ingin kita maju bersama dia, melewati pikiran kita, logika kita. Saya belum mengerti kenapa COVID ini belum berakhir. Tapi yang jelas Tuhan menyampaikan, di pagi hari ini, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saya dapatkan bahwa kita jangan mengatur waktu Tuhan. Jadi yang kedua ini, jangan mengatur waktu Tuhan. Kita belajar di sini, di Yohanes 11. Maria dan Marta menganggap Tuhan harus datang segera untuk menyelamatkan, untuk Lazarus yang waktu itu sakit. Ini bukan sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang benar. Saya tidak mengatakan Thomas salah, Marta salah, Maria salah. Tidak, tetapi mereka membatasi. Kita membatasi diri ketika kita berjalan dengan Tuhan. Maria dan Marta meminta Tuhan segera datang. Mereka cepat kirim kabar. Tapi Yesus seolah-olah berlambat-lambat. Apakah kita salah ketika kita meminta Tuhan harusnya cepat? Harusnya cepat tolong kita. Kenapa lama? Semua orang kan berdoa. Ingin semua keadaan ini bisa pulih. Tetapi apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan? Saya belajar di sini bahwa Tuhan punya maksud dalam segala sesuatu. Apakah Tuhan tidak mau membangkitkan Lazarus? Tuhan mengasihi Lazarus. Tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 6. Dikatakan di situ. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apakah Tuhan tidak mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus? Kita lihat Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Jadi di sini jelas, ini bukan masalah Tuhan tidak mengasihi mereka. Ini bukan masalah Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi ini mengenai waktu.
waktunya Tuhan. Kita bisa berdoa seperti Maria dan Marta, minta kemurahan Tuhan. Itu memang harus kita lakukan. Minta kemurahan Tuhan dalam situasi seperti sekarang. Minta kemurahan Tuhan. Tetapi kita juga harus ikuti rencana Tuhan. Maria dan Marta tidak tahu rencana Tuhan. Orang sudah mati 3 hari, 4 hari, sudah terlambat. No hope, gak ada harapan. Tapi Tuhan tunjukkan, di dalam Tuhan bisa terjadi. Tuhan berikan pengharapan. Bahkan kita lihat, pelayanan Lazarus setelah bangkit, itu jauh lebih efektif. Nanti Ibu Bapak bisa baca di pasal 12, atau di pasal 11 ayat terakhir kalau nggak salah. Di situ dikatakan, gara-gara Lazarus ini, maka banyak orang Yahudi menjadi percaya. Dan bahkan Lazarus itu menjadi saksi yang hidup. Saksi yang hidup untuk Tuhan. Dia menjadi bekerja lebih efektif, lebih baik. Bahkan orang Yahudi, imam-imam, sampai ingin membunuh Lazarus juga. Saking efektifnya penginjilannya. Kita lihat bahwa cara Tuhan, waktu Tuhan, berbeda dengan apa yang kita inginkan. Dan saya percaya bahwa semuanya ini sebenarnya punya satu maksud yang sangat mulia. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Marta, dalam kehidupan Lazarus, dalam kehidupan Maria, dalam kehidupan Thomas. Jadi ketika Tuhan melakukan segala sesuatu ini, sebenarnya ada satu yang kita lihat dari semua cerita ini, di mana semua cerita ini membawa kita pertama lebih jauh bersama Tuhan, berjalan lebih jauh melampaui kemustahilan. Yang kedua, bahwa semuanya ini membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan di saat-saat seperti ini. Dan percayalah, Tuhan katakan tidak ada kata terlambat. Semuanya mungkin bersama Tuhan. Dan kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita jangan mengatur-ngatur waktunya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Dan kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.